Disclaimer dulu ya, belajar 4 pilar itu memang sambil jalan semuanya. Ini kita ngomongin fokusnya kemana dulu. Bukan berarti dari awal bisnis tidak ada proses marketing, tidak begitu cara memahaminya. Tapi kita arahkan fokus mana kita ya. Urutannya itu di awal ya. Ini menurut pengalaman saya ya 18 tahun ya, campuran dari bisnis korporasi sampai UMKM. Yang saya lihat itu yang selalu dibenahin pertama, ini fun fact-nya, pasti enggak begini yang dipahami. Yang paling pertama SDM. Ayo. Yang paling pertama SDM, bukan produk dulu. Karena kalau SDM-nya bagus, visi misinya bagus, kompak timnya, ya, yang lain itu pasti bisa jalan. Coba bayangkan kita punya produk yang bagus ya, tapi SDM-nya nggak siap, ya. SDM-nya nggak kompak, SDM-nya nggak semangat, visinya beda, tabrak-tabrak terus ya, nggak jalan, pasti tidak bisa jalan. Ya, jadi semua dijalankan dari awal ya, semua pilar dipersiapkan ya, tapi yang paling fase-fase awal itu diperhatikan itu masalah SDM, terutama visi misi itu harus sama, tidak boleh tidak, harus satu jalan itu mulai dari CEO sampai staf paling ujung, harus sama cara melihat ini perusahaan mau dibawa kemana, itu dulu setidaknya visi dulu ya, itu harus jelas. Nah, yang kedua baru ngomongin operasional dan produk, ini udah masuk produk di situ. Ya, karena kalau SDM-nya udah bagus, visi misinya udah oke, ya sudah kompak satu sama lain, semangatnya sudah sama ya, itu bisa diarahkan untuk menjalankan operasional dengan optimal. Seperti itu. Jadi jangan dibalik. Mikirin sistem dulu baru SDM. Ya. Ini kaitannya bukan masalah rekrut HRD cepat ya, bukan. Maksudnya kita menyelesaikan aspek ini dulu, difokuskan ke sini dulu. Sama marketing juga dari awal hajar juga, tapi bukan difokuskan. Nah, baru habis itu keuangannya. Sehat nggak ya? Segala macam. Sekali lagi bukan profit yang utama di bisnis, tapi cash on hand, di tangan profitnya ya. Karena ada profit itu bentuknya piutang, ini bahaya sekali. Apalagi zaman-zaman sekarang itu banyak sekali kadang user itu, customer itu gagal bayar. Nah, itu bukan bentuk kriminal loh, hati-hati. Jadi usahakan itu tidak ada piutang, kurangi tingkat piutang ke customer. Ya, cash flow-nya harus bagus dan segala macam. Ya, saya tidak terlalu berani tajam di sini karena memang keuangan hal yang saya tidak mau pelajari begitu dalam karena saya tahu ini susah ya. Dan kita agak susah tajam kalau umpamanya kita bias ya secara pemikiran. Ini penting sekali cash flow ya. Bahkan banyak sekali itu perusahaan juga hancur karena ini. Ya, tidak ngerti kayak tadi Mas Timothy Ronald luar biasa ya, HPP itu. Betul, sampean mirip banget loh, serius. Baru. Iya enggak sih? Bitcoin berapa sekarang Mas? 1,7 ya? Hah? Oke, BTW di depan Anda itu udah main Bitcoin dari 10 tahun yang lalu, jangan salah. Mas Firman sekarang berapa BTC-nya Mas? Tuh. Main BTC loh, jangan salah, keren. Ini banyak orang-orang ngeri loh di sini, banyak orang-orang kaya loh. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang yang buat di ruangan ini. Dia tunggu harga halving sebelum 20 M ya baru dijual lah ya. Ngeri loh ini, ada Bitcoinnya. Seperti itu ya, keuangan penting sekali teman-teman, jangan salah sama keuangan. Baru ketika ini 3 beres, gas marketing. Nah, itu pun marketing seperti apa? Marketing yang sudah kita lihat dari sisi internal sudah siap. 3 sektor tadi itu sektor internal semua. Jadi bisnis itu terbagi 2 dimensi, ada dimensi internal, eksternal. Internal itu 3 tadi. Eksternal itu marketing, karena marketing yang akan paling banyak bersentuhan dengan customer. Nah, ketika internal tidak siap, ya ngeri ya. Atau bukan siap juga sih, optimal lah. Jadi marketing hanya menyampaikan apa yang sudah optimal di 3 pilar. Jangan salah, makanya bahasanya di sini marketing itu mesin penghancur. Mesin penghancur loh, saya banyak sekali lihat bisnis itu hancur gara-gara marketingnya terlalu bagus, produknya tidak siap. Ya, seperti sekarang ya banyak sekali kue-kue artis sudah hilang, es kepal Milo sudah hilang, padahal itu marketingnya jos luar biasa. Kenapa? Karena internal, dimensi internal bisnisnya tidak optimal. Ya, belum siap di dapur sudah gas keluar. Hati-hati, ini bahaya sekali teman-teman. Jadi marketing ini harus selalu kompak sama kepala-kepala 3 divisi dalam ini, supaya marketing hanya tanya,
Apa yang sudah siap nih di divisi produk operasional yang saya sudah bisa sampaikan ke publik. Nah, kompak, harus selalu komunikasi. Sama keuangan juga. Berapa budget marketing yang siap? Ya, bagaimana kekuatan finansial kita dan bla bla bla. Seperti itu. Sama SDM juga ditanya juga bagaimana tim kita secara cukup nggak ya? Secara jumlah tim cukup nggak kalau saya hajar marketing seperti ini? Jadi itu marketing akan banyak sekali interaksi sama 3 divisi ini, terutama operasional, produk. Wah, itu jangan sampai over ya, jangan sampai overclaim juga. Jadi marketing itu hanya menyampaikan apa yang sudah siap dalam sisi internal bisnisnya kita.